Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita masuk ke episode 3 tentang pemeriksaan sperma. Minggu lalu ya, tentang konsentrasinya ya, jumlahnya. Kalau sekarang adalah tentang morfologi alias bentuknya ya. Sekilas kita lihat normal itu seperti apa ya kan. Kalau abnormal pasti berbeda jauh sama yang normal ya. Nah, lanjut. Nah, pemeriksaan morfologi ini dilakukan apabila jumlahnya itu sedikit ya. Misal di lapang pandang cuman ketemu sekitar 2, 3 seperti itu. Atau kalau dihitung konsentrasi keseluruhan ya. Tadi kan per lapang pandang, kalau konsentrasi keseluruhan itu rendah alias sekitar 10 jutaan. Nah, seperti itu ya. Normalnya kan 20 juta lebih. Nah, itu perlu dilihat. Oh, ternyata selain kenapa kok ada kelainan konsentrasi? Oh, ternyata ada gangguan pada organ ini gitu kan ya. Terus apakah morfologinya normal? Nah, berarti kalau morfologinya tidak normal berarti ada gangguan pada pematangannya atau proses maturasinya ya. Misal pada epididymis, nah itu berarti ada gangguan maturasi. Nah, di situ. Nah, kemudian prosedur singkatnya ya, seperti kalian membuat hapusan darah ya, 1 tetes sperma dibikin hapusan, tunggu sampai kering, kemudian dialiri oleh NaHCO3. Nanti kalau masih tetap ada lendir bisa dibilas dengan buffer. Kemudian diberi cat gimsa selama 20 menit ya. Nah, nanti akan nampak ya kalau pengecatannya baik ya. Kepala yang atas, Dek. Kepala yang atas itu apa ya? Akrosom ya. Ini akan lebih terang, ya kan? Lebih muda. Nah, kalau yang kepala belakang ini akan lebih terlihat tua ya, tercat lebih tua. Nah, ini ada aturan dari WHO ya, kalau bentukan tidak normal atau morfologinya tidak normal sebanyak 30% dari semua yang dilihat ya, itu masih dianggap normal ya. Jadi normal ya apabila morfologinya itu 30%-nya nggak normal. Nah, lebih dari 30% itu ya tidak normal ya. Paham nggak, Dek? Jadi kalau bentukannya aneh-aneh itu sebanyak 30% itu masih normal. Tapi kalau lebih dari 30% bentuknya aneh-aneh itu tidak normal ya. Nah, sperma tidak normal ini bisa dikarenakan karena stres. Jadi stres ini memicu gangguan hormonal ya. Stres ini memicu ketidakseimbangan hormon baik cowok atau cewek ya kan. Misal kalau cewek itu kelihatan banget M-nya nggak teratur atau darahnya terlalu banyak keluar tidak sesuai dengan periode biasanya atau bahkan nggak M sama sekali. Nah, cowok ini efeknya mungkin selain morfologi juga produksinya gitu kan ya. Misal stres, misal gini deh, misal untuk seorang yang apa ya, istilahnya apa deh, kayak ketagihan film porno gitu kan ya, itu pasti mempengaruhi pikiran mereka, otak mereka. Nah, otak ini akan memberikan sinyal pada metabolisme, pada hormon. Nah, ini nanti akan produksinya terlalu banyak seperti itu ya. Nah, itu sangat saling berhubungan. Kemudian gangguan neurologis ya, gangguan saraf, kemudian gangguan vaskular atau gangguan pembuluh darah, atau bisa juga alergi ya, baik itu alergi obat, alergi sebentar. Nah, lanjut, tadi Bu Rahma ada telepon. Ya, alergi baik itu berupa obat atau alergi makanan. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi misal dari radiasi, Dek. Ya, dari radiasi itu loh, Dek. X-ray ya atau alat-alat radiologi itu ya, itu apa namanya istilahnya?
pancarannya ya, radiasinya itu bisa ngefek ke semua metabolisme. Nah, metabolisme nanti ganggu beberapa organ yang sekiranya lemah atau sekiranya masih terkait. Nah, akhirnya juga ada efek pada salah satunya sperma ini ya. Makanya ada tuh yang jurusan apa namanya? Nuklir ya. Jurusan nuklir itu harus nikah dulu atau gimana gitu loh, karena ngefek sama takutnya ada radiasi yang nanti ngefek ke reproduksi. Nah, kayak gitu. Nanti ada gambarnya ya. Oh, ini ada gambarnya ya. Nah, ini tadi WHO bilang kalau 30% itu masih dianggap normal ya. Terus kalau ini ada juga pendapat ya, Kruger ini 14% ya. Itu di atas 14% bentuk nggak normal itu baru tidak normal. Kalau 14% ke bawah itu masih dianggap normal ya. Nah, normal ya itu dilihat dari bentuknya secara keseluruhan, dari akrosom ya, dari akrosom dari kepalanya, kemudian dari tail atau ekor, dari necknya ya atau badinya, seperti itu. Nah, ini bentuk-bentuk yang nggak normal sekilas seperti ini, kelihatan ya, kepalanya unik-unik ini ya kan, ada yang 2, ada yang lancip, ada yang kecil, ada yang makro terlalu besar. Nah, penyebabnya adalah ini ada salah satunya radiasi ya, radiasi radiologi, obat-obatan atau alergen, terus minuman terlarang bukan termahal, terlarang, minuman keras ya, ini ya, alkohol gitu, rokok ya, itu ngefek ya, atau inflammation atau radang ya, tadi epididymis, karena epididymis perannya untuk maturasi sel sperma itu sendiri ya. Terus atau varikokel ya, itu berhubungan dengan vena yang ada pada skrotum ya, pembengkakan seperti itu, atau terjadi karena genetiknya. Lanjut, ini terekam nggak ya? Oh, terekam. Oke, lanjut ya. Tadi interpretasi udah, kemudian morfologi. Nah, kita sekarang belajar apa aja sih morfologi yang kemungkinan bisa kita lihat ketika kita memeriksa sperma ya. Ini sebenarnya yang jadi panduan itu setiap lab beda-beda ya. Apakah nanti yang dilaporkan itu ya ini semua ya, misal bagian yang ini ya, yang ini semua. Jadi kalau nggak ada yang, jadi di tabelnya itu misal normo berapa, piri berapa, lepto berapa gitu loh, Dek. Nah, tapi ada juga kalau dulu waktu Brahma kuliah itu dilihat masing-masing kelainannya. Jadi dilihat dari headnya, sebentar. Headnya digambarkan bagaimana. Headnya bagaimana, kemudian midpiece-nya atau lehernya gimana, kemudian tail-nya gimana, itu sendiri-sendiri. Nah, gitu. Tapi secara umum nanti sesuai di buku kalian kita belajar yang ini dulu ya, secara umum ya. Kalau normo ya itu oval, bentuknya wajar lah. Kemudian ada yang namanya piri, pokoknya apapun yang namanya piriform, piri, nah itu seperti buah per. Nah, seperti buah per berarti atas dan bawah ya, itu gemuk yang bawah gitu tuh, Dek. Nah, seperti itu. Lepto atau ceking, kurus, loose head, tidak punya kepala, double head berarti double, long head berarti memanjang, abnormal midpiece misal terlalu pendek atau tidak punya midpiece sama sekali. Nah, terato itu tidak beraturan bentuknya ya, tidak bisa dideskripsikan lah akhirnya. Kemudian mikro, kepalanya terlalu kecil. Terus nah, strongly itu seperti larva Strongyloides. Nah, kalian ingat ya Mas Yan, Strongyloides stercoralis. Nah, itu seperti apa sih kalau sperma itu? Kalau Strongyloides larvanya itu kan lurus ya, jadi tidak ada
lekukan-lekukan gitu loh ya. Jadi itu dianggap seperti larva ya kan. Kemudian immature atau tidak matur ya, belum berbentuk sempurna. Kadang-kadang kalau immature itu ya cuman bulat gitu loh dek, kepala netok atau akrosometok gitu ya, nggak ada ekor, nggak ada midpiece seperti itu. Double body ya, double body mungkin kita deskripsikan seperti ini ya. Nah, badinya ada dua, lehernya ini loh dek ada dua, meskipun juga lehernya, kepalanya juga ada dua ya. Kemudian ada lagi istilah rough head. Saya Bu Rahma ada gambar? Oh tidak ada. Jadi kelihatan lebih gelap warnanya. Nah contohnya seperti akrosomles itu kayak gini. Nah kalian kan inget tuh bagian-bagiannya ada akrosom ya, yang kepala itu. Jadi akrosom itu ujungnya itu memucuk gitu kan. Nah yang normal adalah warnanya yang pucuk itu terang ya, yang pucuk itu terang, yang pucuk terang. Nah kalau yang akrosomles itu yang pucuk malah gelap. Jadi karena dia itu tidak ada kelainan, akhirnya menyerap warnanya itu terlalu banyak, akhirnya bisa dilihat dia warnanya tidak sesuai dengan warna normal. Harusnya dia itu lebih terang tapi ternyata lebih gelap, bahkan yang harusnya lebih gelap malah lebih terang. Nah kalian ingat slide sebelumnya kan, jadi memang yang normal itu seperti ini, pengecatan yang baik ya seperti ini. Nah ini beda ya, akrosom dan kepala bawah itu beda ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi ada bedanya normal seperti apa. Kok cuman ini ya gambarnya, tadi kayaknya aku cari banyak. Nah untuk kelainan kepala banyak sekali ya, makro, mikro ya kan. Ini piriform ya, terus irregular form, jadi bulat gitu loh, irregular form. Jadi ada istilah-istilahnya itu sebenarnya dibuat tergantung dia pakai manifestasinya, apa itu namanya, interpretasinya itu tergantung dari labnya masing-masing, pakai istilah yang mana ya. Bisa pakai istilah irregular form gitu kan, terus double head gitu ya. Terus kalau dilihat dari ininya, dari tadi kayaknya ada gambar yang lebih besar ya dek ya. Oh ini, masya Allah. Nah ini loh dek, nah ini ketukar nih. Ya ini ya dek ya, yang Burhan maksud ya. Jadi akrosomnya harusnya kelihatan lebih terang ya. Ada lagi istilahnya yang bawah itu namanya postakromosal region, jadi lebih gelap. Terus ya, jadi kelainan kepala nih ada nih yang immature, tidak matang, jadi bentuk kepala tok. Terus kemudian large atau makro, small, elongated atau bisa dibilang kurus. Tadi istilahnya apa dek namanya? Kurus tadi namanya lepto ya. Kemudian irregular, nah seperti Bu Rahma bilang tadi, dia kayak terlalu bulat gitu. Amorphous, kayak itu kepalanya nggak terbentuk dengan baik. Small, akrosom ya, akrosomnya lihat deh, akrosomnya kecil banget, jadi kelihatan terang tapi kecil banget, bahkan tidak ada akrosom, ditandai dengan warna yang gelap semua ya. Harusnya terang malah gelap, itu namanya akrosomles ya, ditandai dengan cat yang penyerapan cat yang seperti itu. Kemudian untuk kelainan necknya atau badinya ya, misal ini itu tidak simetris ya, kalau ini kan simetris sempurna gitu, perfect. Nah ini juga nggak ini terlalu tipis, kemudian ini tebal, ini malah tidak beraturan ya. Ini gimana ini, close cytoplasmic droplet. Nah seperti cytoplasmic droplet ini gimana sih bentuknya, nggak kelihatan.
Ya seperti itu ya. Kemudian ini masalah ekor. Nah, ekor aja dibikin masalah ya. Iya, jadi biar tahu kerusakannya pada organ apa. Kalau bentuknya tidak normal, organ yang mana, kalau jumlahnya yang mana gitu loh, Dek. Ya. Kemudian ini ya, koilet jadi koilet itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Koilet melingkar, menumpuk gitu ya, kayak gitu loh ya. Kemudian short ya pendek ya. Ini hairpin itu apa sih? Kayaknya jepit rambut. Nah, jepit rambut. Kemudian broken, panjang tapi broken. And then apa itu, duplicate atau double tail gitu ya. Kemudian ada yang alah ya paham deh. Jadi yang terminal droplet, jadi di terminal itu ujung ya, di ujungnya ya, di ujungnya ekor itu terdapat titik atau droplet ya. Nah ini tadi sitoplasmik efek sitoplasmik droplet, jadi ini kayak kelihatan ada nodanya gitu loh ya, seperti itu ya. Nah sekarang baru kita bisa akhiri. Sudah, seperti itu saja deh yang bisa kita pelajari hari ini. Gampang sekali ya tentang morfologi. Ini gemes banget ya gambarnya. Ini si sel sperma ketemu sama sel ovum ya. See you again. Wassalamualaikum.